Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi rasulillah ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bapak Ibu saudara sekalian, para pemirsa, ada beberapa kesepakatan dari para ulama salafus saleh, para alim, bahwasanya Ramadan itu adalah rajanya bulan yang penuh keberkahan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama, karena di dalamnya terdapat begitu banyak rahmat Allah SWT tersebar, khususnya di 10 hari pertama. Yang kedua adalah begitu tingginya, besarnya pengampunan Allah SWT kepada umat Islam, pada orang-orang yang beriman. Dan sampai khususnya di 10 hari yang kedua. Yang terakhir adalah karena di dalam bulan suci Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, Allah menjamin untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Semua itu dikhususkan bagi siapapun yang beriman, yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci Ramadan ini dengan niat ikhlas wahtisaban, iman dan wahtisaban. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah mengacu pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah terkait dengan keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana azzi bihi. Kata Allah bahwa semua amal ibadah manusia dalam bentuk apapun itu adalah miliknya, tetapi untuk puasa Ramadan itu adalah milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya, yang akan memberi pahalanya. Dari sini kita bisa melihat betapa spesialnya bulan suci Ramadan bagi Allah SWT itu sendiri. Ada hubungan yang sangat erat sekali, yang spesifik antara Ramadan dan Allah SWT sendiri. Jadi ada keistimewaan yang akan diberikan Allah selain malam Lailatul Qadar, selain pelipat gandaan berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Terkait hal inilah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bahwa hikmah tuntutannya puasa bagi umat Islam, bagi umat saat ini, umat Rasulullah SAW dan umat-umat sebelum kita, tentunya adalah mengacu pada Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini sudah jelas bahwa tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu tercapainya ketakwaan, agar kamu menjadi bertakwa, agar kamu bisa bertakwa pada Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ibadah yang syarat dengan kebaikan, dengan kemaslahatan yang ada dalam berpuasa, tentunya targetnya adalah ketakwaan. Sekarang pertanyaannya adalah apa saja kebaikan yang ada dalam puasa yang bisa dicapai dengan takwa sebagai targetnya. Yang pertama adalah adanya keikhlasan untuk berpuasa. Jadi harus ada niat
sungguh-sungguh, ada kebersihan, ketulusan hati untuk beribadah, berpuasa pada Allah SWT. Syarat ini mutlak agar diterimanya suatu ibadah oleh Allah SWT. Sampai di sini Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa dia, orang berpuasa itu, meninggalkan makannya, minumnya, dan nafsunya itu demi aku, kata Allah. Nah, puasa itu sendiri untukku, aku sendiri yang akan memberi ganjarannya, yang akan membalasnya. Ini terkait dengan yang pertama, yaitu kebaikan, adanya keikhlasan. Yang kedua adalah adanya muraqabah, adanya sifat setiap saat itu seakan-akan diawasi oleh Allah. Ya. Karena puasa itu adalah ibadah yang bersifat rahasia, bisa saja seorang itu menyendiri makan dan minum sepuasnya, ya. Tetapi karena ada sesuatu yang mengawasi, yaitu Allah SWT sendiri, maka hal ini tidak dilakukan, ya. Oleh karena itu berbagai macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satunya menyatakan bahwa as-shaumu junnatun. Jadi puasa itu adalah tameng, ya. Tameng atau perisai. Perisai dari apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Perisai dari dosa-dosa yang apabila terbetik seorang pelaku puasa akan melakukan maksiat atau kesalahan dan dosa, maka dia akan menahan, tidak melakukannya karena ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Iman dengan puasanya, iman dengan Ramadannya. Dan hal inilah yang bisa dicapai bagi seorang puasa itu terkait dengan adanya sifat ihsan. Sifat ihsan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan Jibril bahwa kamu melakukan ibadah pada Allah itu seakan-akan kamu melihatnya. Tapi kalaupun tidak mampu melihat, tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah SWT itu adalah melihat kamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, yaitu adanya kesabaran. Kesabaran tentunya mengacu pada hadis bahwa as-shaumu nisfu sabri. As-shaumu nisfu sabri. Hadis riwayat oleh Ibnu Majah. Jadi siam puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Oleh karena itu, bagi orang yang melaksanakan puasa, bahwa target kesabaran ini adalah yang paling berat, paling tinggi, ya. Bahwa sesuatu yang menghalangi untuk membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa, maka kuncinya harus adalah dengan kesabaran. Yang terakhir adalah adanya kedermawanan. Bagi orang yang berpuasa akan merasakan sifat lapar yang dirasakan oleh saudara kita sama umat muslim, sesama manusia. Tentunya akan ada empati sosial, bahwa rasa lapar itu bagi mereka dirasakan secara terus-menerus tanpa batas. Bagi kita, rasa lapar itu tentunya habis waktunya, habis sahur sampai maghrib. Bagi mereka tidak terbatas. Oleh karena itu, bagi yang berkelebihan rezeki tentunya harus merealisasikan kelebihan rezekinya itu untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Dan ini tentunya diharapkan oleh Rasulullah di bulan puasa ini harus banyak bersedekah untuk membantu mereka, karena sedekah di bulan puasa adalah yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling afdal sedekah di Ramadan. Sedekah yang paling baik yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Barangkali dengan 4 hal ini kita dididik untuk bisa menggapai puasa yang betul-betul diharapkan oleh Allah untuk mencapai la'allakum tattaqun. Demikian ulasan kami, semoga manfaat dan barakah. Saya Eri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.